Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fatah Ilham, berasal dari SMP Negeri 1 Pleret, akan membawakan cerita mengenai Rebo Pungkasan yang berasal dari Wonokromo, Pleret, Bantul. Dahulu kala, Kiai Welit, Kiai Sokopuro, dan Kiai Pet menyusuri Sungai Opak menuju ke muara Laut Selatan. Namun, di tengah perjalanan, mereka ternyata menemukan peti harta karun. Dan akhirnya, mereka bertiga pun sepakat untuk membukanya. Dan saat dibuka, ternyata peti tersebut berisikan emas, pedang, dan Al-Quran. Kiai Pet yang berasal dari Kota Gede pun memilih untuk mengambil emas. Maka tak heran jika banyak masyarakat Kota Gede yang menjadi pengrajin emas. Kiai Sokopuro yang berasal dari Blawong memilih untuk mengambil pedang. Maka tak heran jika banyak masyarakat Blawong yang menjadi tukang gali sumur. Nah, yang terakhir hanyalah tersisa Al-Quran. Jadi, mau tidak mau, Kiai Welit pun mengambilnya. Sejarah Rebo Pungkasan dimulai pada tahun 1600-an. Saat itu, zamannya Sultan Agung berkuasa. Pada saat itu terjadi wabah penyakit. Jadi Sultan Agung pun bersemedi di Masjid Kerto dan mendapatkan ilham bahwa penyakit tersebut dapat diusir menggunakan tolak bala. Akhirnya Kiai Welit pun diutus untuk membuat raja bertuliskan Bismillahirrahmanirrahim, lalu dicelupkan ke gelas. Dan lalu ketika pasien datang, pasien hanya diminta untuk meminum air tersebut. Namun sekian hari pasien yang datang semakin banyak. Maka dari itu Sultan Agung menyuruh Kiai Welit untuk menumpahkan air tersebut ke pertemuan Sungai Opak dan Sungai Kejawong. Lalu kemudian pasien tidak lagi dilayani satu persatu, namun pasien hanya diminta untuk bersuci lalu didoakan di Masjid At-Taqwa oleh kiai-kiai. Pada saat itu, Masjid At-Taqwa kondisinya semakin ramai karena Masjid At-Taqwa sekitarnya juga banyak pedagang-pedagang yang berdatangan. Pada akhirnya, Lurah Wonokromo pun memindahkan keramaian itu ke wilayah Pendopo Wonokromo dan yang memiliki wilayah yang luas. Rebo Pungkasan sendiri hanyalah ungkapan rasa syukur terhadap Kiai Welit yang bisa menyembuhkan segala penyakit dan memberikan usaha kesuksesan besar. Rebo Pungkasan sendiri biasanya dipimpin oleh Lurah Wonokromo dan memiliki serangkaian acara seperti pasar malam, kirab, pengajian akbar, dan pemotongan lemper raksasa. Rebo Pungkasan sendiri memiliki dampak yang positif karena Rebo Pungkasan sendiri biasa dijadikan untuk media dakwah dan dapat membuat ikatan silaturahmi semakin terikat. Lalu, mengapa yang dipilih untuk menjadi simbol Rebo Pungkasan adalah lemper? Karena konon katanya kudapan favorit Sultan Agung saat itu adalah lemper. Lemper yang biasa dipakai untuk kirab pada saat Rebo Pungkasan biasanya memiliki panjang kisaran 2,5 meter. Sejatinya, lemper sendiri adalah makanan yang berisikan daging cincang, ketan, lalu dibungkus dengan daun pisang dan ujungnya diikat oleh tusuk lidi. Namun sekarang, pengunjung pasien tidak lagi diminta untuk bersuci di tempuran air, namun hanya diminta untuk memperbanyak doa dan meminta kelindungan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekian cerita yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dan kekurangan, saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.